akidah itu berasal dari kata akhoda. Berasal dari kata akhoda yaqidu aqidatan, yang artinya tali pengikat bagi sesuatu dengan yang lain. Nah, menurut istilah, yaitu tali pengikat batin manusia dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat pada bagian gambar pohon ini, teman-teman. Nah, di bagian pohon ini kita perhatikan pada bagian akarnya. Nah, akar ini merupakan suatu dasar atau fondasi pada suatu pohon. Nah, kita ibaratkan akar ini sebagai akidahnya, karena akidah itu merupakan dasar keimanan seseorang, dasar kepercayaan, dan dasar keyakinan hati kepada Allah. Maka dari itu akidah berhubungan dengan yang namanya rukun iman. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW, "Akhbirni anil iman," kata malaikat Jibril. "Apa yang kau ketahui tentang iman?" Faqala Rasulullah SAW menjawab, "Antu'mina billahi," iman yaitu engkau mempercayainya, yaitu Allah, wa malaikatihi, dan para malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau mengimani takdir baik dan takdir buruk, atau yang disebut qada dan qadar. Nah, coba sih saya mau nanya kepada teman-teman, mengapa iman kepada Allah ini merupakan dasar pertama dari iman yang lain? Ada yang bisa jawab nggak? Dijawab, jadi karena iman kepada rukun iman yang lain tidak akan sah kecuali setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rukun iman kepada Allah ini menjadi yang pertama atau dasar dari rukun iman, karena emang inti dari ajaran agama Islam itu yaitu bertauhid atau mengisahkan Allah. Jadi segala sesuatunya yang lain itu hanya cabang-cabang iman. Kemudian kita perhatikan pada batang pohon ini. Nah, batang pohon ini merupakan penopang bagi pohon itu akan tumbuh gitu. Atau kita ibaratkan si batang pohon ini menjadi syariatnya. Nah, kenapa disebut syariat? Karena syariat itu merupakan perwujudan dari adanya akidah. Syariat yang kuat itu lahir dari akidah yang kuat pula. Nah, dasar dari syariat itu adalah rukun Islam. Terus di sini ada ibadah asas atau yang disebut ibadah wajib. Ibadah wajib itu seperti yang tercantum dalam rukun Islam. Nah, yang terakhir itu haji bila mampu. Kalau dia mampu secara fisik dan finansial, berarti dia harus wajib melakukan haji. Yang kedua ada ibadah sunnah. Ibadah sunnah ini penyempurna dari ibadah asas atau ibadah wajib. Kemudian kita lihat pada bagian buah dan daunnya. Nah, sebuah pohon yang sehat akan menghasilkan buah dan daun yang rindang, yang lebat. Sekarang kita ibaratkan si buah dan daun ini sebagai akhlaknya. Kenapa buah dan daun ini bisa diibaratkan sebagai akhlak? Karena hasil dari akidah yang kuat dan ibadah yang ikhlas itu akan menghasilkan akhlakul karimah. Tahu nggak akhlakul karimah itu apa? Nah, akhlak inilah yang menjadi bukti nyata kualitas keimanan seseorang dalam kehidupan. Baik, materi cukup sekian. Nah, sebelum ke kesimpulan, kita evaluasi dulu ya apa materi yang telah dijelaskan tadi. Kita evaluasi dulu. Nah, teman-teman, saya nggak nyuruh buat ngerjain ya. Jadi tolong dilihat dulu filenya. Nanti mau ditunjuk atau gitu. Baik, saya tunjuk ya buat menjawab soal. Kalau misalnya nanti ada teman yang udah jawab terus mau
Nomor 1 kan ya? Iya. Jelaskan mengapa akidah disebut sebagai fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Jadi akidah disebut fondasi utama itu karena membentuk keyakinan dan panduan hidup seorang muslim yang menjadi dasarnya itu untuk seluruh aspek keislaman termasuk akidah, akhlak dan muamalah. Jadi karena akidah menjadi dasar keyakinan yang menentukan arah hidup, ibadah dan perilaku seorang muslim. Jadi tanpa akidah yang benar, ibadah dan akhlak itu tidak memiliki nilai yang kuat. Terus yang mau menjawab lagi, nomor berapa itu? Dan ibadah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga elemen tersebut itu memiliki hubungan yang sangat erat. Kenapa? Karena akidah itu adalah sebagai fondasi dasar keyakinan yang menjadi landasan hidup kita sehari-hari. Contohnya kayak iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat. Memiliki hubungan erat dengan ibadah itu maksudnya gimana? Maksudnya karena kita mengimani Allah itu, kita harus ibadah. Jadi kita tuh jangan sekedar yakin, tapi kita juga harus mendekatkan diri kepada Allah. Nah, terus hubungannya dengan akhlak bagaimana? Otomatis kan kalau emang kita udah deket nih sama Allah, terus kita juga sering sholat, pastikan timbul juga rasa dalam hati itu perbuatan yang baik, terus ya perbuatan baik itulah, berhubungan eratnya seperti itu. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana sih caranya agar menjaga akidah agar tetap kuat di tengah pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi? Apalagi sekarang zaman ini banyak anak-anak muda yang sangat tergabung. Jadi menurut saya kita tuh harus bijak dalam memilih lingkungan pergaulan seperti teman. Kita harus memilih teman yang menuju ke positifan, selalu positif, dan juga kita harus pandai menggunakan teknologi yang baik seperti apa ya? Itu kita bisa banyak loh kebaikan di dalam sini kalau kita pandai dalam menggunakan teknologi tersebut. Makasih ya Mbak. Ini kayaknya sudah selesai, jadi kita sekarang ke kesimpulannya. Nah, dari tadi kan dari pertanyaan-pertanyaan itu kan semua itu berkaitan dengan iman ya, Kak, itu akidah. Nah, jadi si iman itu akan mendorong seorang muslim untuk patuh dan taat kepada Allah dan diwujudkan ke dalam perbuatan sesuai syariat Islam. Nah, terus tujuan kita berakidah ini ada di PPP juga, bisa dibaca dan di materinya juga. Baik, cukup sekian. Ada salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.